Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graga Faharalia, NIM 18043070. Saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental untuk perusahaan Ultra Giant Milk kuartal 3 2020. Untuk bisnis model sendiri, ULTJ memiliki kegiatan usaha yaitu industri makanan, minuman, dan perdagangan. Kemudian sumber income-nya berasal dari penjualan produk dan segmen usahanya berada di Indonesia. ULTJ sendiri memiliki kasus sengketa hukum yang terjadi pada tahun 2016 di mana terdapat endapan di dalam susu kemasan yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk sendiri yang mengakibatkan seorang anak mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi susu tersebut. Dari informasi yang beredar, pihak ULTJ sebagai produsen susu sapi kemasan bersedia mengganti rugi biaya perawatan dan asuransi pasca perawatan anak si penggugat. Kemudian kepemilikan saham dari ULTJ sendiri yaitu ada PT Prawira Wijaya Prakarsa sebesar 21,4%, PT Indolef Pensiun Tama sebesar 14,19%, Sabana Prawira Wijaya 32,12%, Masyarakat 32,29%, Samudra Prawira Wijaya 3,25%, dan Suhendra Prawira Wijaya sebesar 0,95%. Untuk revenue sendiri pada perusahaan Ultra Jaya Milk terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi ada perbedaan sedikit dari tahun 2019 dengan 2020 dikarenakan pada tahun 2020 belum semua kuartal terselesaikan, dan pada kuartal ketiga di antara 2019 dan 2020 terjadi penurunan sebesar 2,85%. Dan perbedaannya pada tahun 2019 kuartal ketiga sebesar 4.585.000 dan 2020 kuartal ketiga sebesar 4.454.000. Untuk net profit sendiri pada perusahaan Ultra Jaya Milk dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, tetapi ada penurunan sedikit pada tahun 2018 yaitu 698.000 nominalnya. Kemudian di antara kuartal ketiga 2019 dan kuartal ketiga 2020 terjadi peningkatan sebesar 20,2%. 2019 kuartal ketiga sebesar 821.000 dan kuartal ketiga 2020 sebesar 987.000. Untuk aset pada perusahaan Ultra Jaya Milk juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan di kuartal ketiga ini dikarenakan bisa jadi akibat dari pandemi yang terjadi. Kemudian antara kuartal 2019 dan kuartal 2020 terjadi penurunan sebesar 12,63%, di mana kuartal ketiga 2019 sebesar 6.391.000 dan kuartal ketiga pada tahun 2020 sebesar 5.584.000. Untuk liabilitas pada perusahaan Ultra Jaya Milk terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu di mana kenaikan yang pertama terjadi pada tahun 2017 sebesar 978.000 dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2018 sebesar 781.000. Kemudian naik lagi pada tahun 2019 sebesar 953 dan mengalami penurunan secara tidak signifikan, dan pada tahun 2019 kuartal ketiga liabilitas sebesar 945.000 dan pada kuartal ketiga 2020 sebesar 942.000 yang terjadi penurunan sebesar 0,31%. Untuk ekuitas pada perusahaan Ultra Jaya Milk terjadi kenaikan sampai tahun 2019 dan penurunan terjadi pada tahun 2020 dikarenakan semua kuartal belum terselesaikan. Antara kuartal ketiga 2019 dan kuartal
ketiga 2020 terjadi penurunan sebesar 14,76%, di mana kuartal ketiga 2019 sebesar 5.446.000 dan kuartal ketiga pada tahun 2020 sebesar 4.642.000. Harga saham dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan untuk revenue pada tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020, dan perbandingannya pada tahun 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga sebesar 2,85%. Untuk net profit juga terjadi peningkatan, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2018 dengan nominal 698.000, dan terjadi lagi peningkatan pada tahun 2019 sampai ke 2020. Untuk perbandingannya pada kuartal ketiga tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan sebesar 20,2%. Kemudian untuk kas terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke 17, kemudian turun lagi di tahun 2018 dan naik lagi di 2019, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2020 dikarenakan kuartal 4 belum terselesaikan. Untuk aset dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020, yaitu dengan nominal 5.584, sebagai persentasenya yaitu 12,63%. Dan untuk liabilitas terjadi peningkatan dan penurunan juga, dan penurunan di kuartil ketiga 2019 dan kuartil ketiga di 2020 sebesar 0,31%. Untuk ekuitas terjadi peningkatan sampai 2019 dan penurunan lagi di 2020 dengan nominal 4.642.000. Kemudian untuk jumlah sahamnya tetap dari referensi yang saya cari yaitu sebesar 11.554. Untuk dividen share pada tahun 2016 tidak ada, pada tahun 2017 sebesar 6,5, 2018 10, 2019 12, dan 2020 sebesar 12. Untuk dividen yield-nya persentase 2016 tidak ada, 2017 sebesar 0,50, 2018 sebesar 0,73%, 2019 0,67%, 2020 0,73%. Kemudian untuk DPR persentasenya pada tahun 2016 tidak ada, peningkatan dari 2017 ke 2018 yaitu dari 10,66% ke 16,67%, dan turun lagi di 2019 menjadi 13,48%, sehingga total akhir untuk kuartal 3 tahun 2020 sebesar 12,37%. Untuk NPM juga mengalami penurunan sampai tahun 2019, di mana itu sebesar 13,16% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 sebesar 29,17%. Kemudian untuk EPS pada tahun 2016 sampai ke 2018 mengalami penurunan dan naik lagi dari 2019 sampai ke 2020, yaitu terakhir pada kuartal 3 sebesar 97. Kemudian untuk PER mengalami nilai nominal dari 6,74 ke 2017 menjadi 26,95% dan naik lagi di 2018 sehingga turun di 2019 dan naik lagi di 2020. Kemudian untuk BV memiliki nilai yang turun dari tahun ke tahun sampai 2018 dan naik lagi sampai 2020 kuartal ketiga dengan nilai 420. Untuk PBV
dari tahun 2016 sampai ke 2018 mengalami peningkatan dan turun lagi di tahun 2019 yaitu 3,41. Untuk DER sendiri memiliki persentase yang bagus karena dari tahun ke tahunnya memiliki nilai yang kurang dari 1. Untuk ROE juga memiliki nilai yang bagus karena persentase besar dari 12%, dan untuk tahun 2016 sebesar 20,22%, dan pengakhiran pada kuartil ketiga untuk tahun 2020 sebesar 16,05. Untuk ROA dikategorikan bagus karena besar dari 2%, yaitu dari 2016 16,39%, turun di 2017 menjadi 13,56%, sampai ke 2018 12,56%, dan naik lagi di 2019 menjadi 15,62%, sehingga penutupan di kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 12,62%. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk PT Ultra Jaya Milk yaitu yang pertama, produk atau jasa saya beri status oke dikarenakan produk yang dihasilkan oleh Ultra Jaya sendiri yaitu Ultra Milk merupakan susu kotak UHT pertama dan terpopuler di Indonesia. Kemudian Ultra susu kental manis, teh kotak yang merupakan produk minuman teh dalam kemasan kotak pertama di Indonesia, dan keju kerjasama antara Craftfood dan Ultra Jaya. Kemudian untuk GCG atau Good Corporate Governance saya beri status no dikarenakan pada tahun 2016 PT Ultra Jaya Milk memiliki kasus sengketa adanya terdapat endapan dalam susu yang mengakibatkan seorang anak keracunan. Kemudian untuk revenue saya beri status oke dikarenakan pada tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kuartal 4 belum selesai. Kemudian untuk net profit saya beri status oke karena laba dari tahun ke tahun meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2018 dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2020. Untuk aset saya beri status oke karena juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 12,63%. Untuk liabilitas saya beri status no dikarenakan pada tahun ke tahun utang perusahaan meningkat tetapi bisa diminimalisir utangnya pada tahun 2017 ke 2018. Kemudian meningkat lagi hingga sampai tahun 2020. Untuk DER atau Debt Equity Ratio saya beri status oke dikarenakan persentasenya yang bagus karena kurang dari 1%. Kemudian untuk sektor saya beri status oke dikarenakan PT Ultra Jaya Milk sendiri memiliki sektor di bidang makanan, minuman, dan perdagangan dengan teknologi UHT atau Ultra High Temperature. Kemudian untuk ROE atau Return on Equity, untuk ROE atau Return on Equity dikatakan baik apabila besar dari 12%. Di data yang telah saya lampirkan sebelumnya, terdapat dari tahun ke tahun memiliki rasio yang lebih dari 12%, maka ini dikategorikan bagus. Kemudian untuk ROA atau Return on Asset saya beri status oke karena ROA dikatakan baik apabila besar dari 2%, dan saya lihat dari data dari tahun ke tahun memiliki rasio yang lebih dari 2%.